Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penelitian tentang implementasi clustering pada faktor yang menyebabkan penyakit paru-paru menggunakan Cummins. Nah, di sini anggota kelompok satu beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alicia Mulia Maharani. Yang kedua ada Anissa. Yang ketiga Alfarazi. Yang keempat Raffi Palabuti. Dan terakhir Zuhri Febriadi Rahmana. Untuk presentasi ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu ada latar belakang. Untuk studi kasus penelitian ini, kami fokus kepada penyebab faktor penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru ini eh, terdapat kami fokuskan kepada manusia, yaitu penjelasannya adalah penyakit paru-paru adalah salah satu penyakit yang banyak terjadi pada masa sekarang ini. Untuk itu, diberlakukannya penanganan cepat tanggap terhadap kasus tersebut dengan mengetahui apa saja faktor penyebab penyakit paru-paru. Untuk mengetahui faktor penyebab penderita penyakit paru-paru ini, kami melakukan pengelompokan data menggunakan metode algoritma Cummins, clustering, sehingga nantinya kami dapat melihat antara kelompok data penderita yang risikonya terkena penyakit paru-paru tinggi dengan penderita yang risiko terkena penyakit paru-paru rendah. Pada uh, penelitian clustering ini kami menggunakan tools WK dengan dataset yang telah kami temui. Nah, pada metode penelitian ini kami memiliki 6 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Pada tahap ini kami melakukan identifikasi masalah atau uh, penglihatan penglihatan masalah dalam dataset yang ada. Kemudian selanjutnya kami mencari solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pada studi kasus kami agar bisa ditentukan metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya ada data selection. Pada tahap ini kami melakukan pemilihan data. Kami melakukan pemilihan data yang bersumber dari Kaggle dan terpilihlah uh, uh, tentang faktor penyebab penyakit paru-paru. Setelah kami melakukan pemilihan data, data yang kami pilih tadi kami ambil dan kami kumpulkan data-data yang uh, tentang penyakit paru-paru tersebut. Uh, setelah kami kumpulkan, kami lakukan pengecekan data untuk memilih data yang terbaik dari yang terbaik agar saat memvisualisasikan data tersebut tidak terjadinya keeroran. Nah, tahap selanjutnya adalah studi literatur. Pada studi literatur ini kami mencari referensi-referensi mengenai studi kasus yang sama dengan kelompok kami dan menghimpun referensi-referensi data yang ada seperti referensi dari jurnal, dari buku-buku tentang faktor penyebab penyakit paru-paru dan referensi-referensi lainnya mengenai studi kasus penyebab faktor penyakit paru-paru. Selanjutnya setelah dicari referensi, kami melakukan clustering data pada evaluasi data. Pada clustering data ini, kami melakukan pengujian pada 31 dataset, yaitu ada 31 pasien
di dataset tersebut dan 7 atribut yang ada pada dataset tersebut. Setelah ditelaah lagi, ada 7 atribut dan 31 pasien yang kami ambil. Dan pengujian ini menggunakan 2 klaster untuk perbandingan dalam studi kasus yang diambil. Kemudian pada algoritma Cummins terdapat 3 hasil akhir, yaitu low, medium, dan high. Dan terakhir, kami melakukan evaluasi data dengan clustering algoritma Cummins untuk memvisualisasikan data dengan data mining agar mampu ditelaah dengan mudah pada evaluasi data ini. Kami menggunakan tools WK untuk mengevaluasi data tersebut. Kemudian hasil dan pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama ada data selection. Pada data selection ini terdiri data yang kami temui itu terdapat 1.000 data pasien. Namun setelah berdiskusi dan melakukan data selection pada metode penelitian yang kedua itu, kami menggunakan 31 data pasien dan diambil 7 atribut atau variabel yang akan diuji, yaitu indeks, ID pasien, usia, resiko genetik, kanker paru-paru, perokok aktif, dan perokok pasif. Seperti pada tabel 1, hasil clustering dari dataset tersebut. Dan poin kedua ada metode clustering Cummins. Langkah pertama dari metode Cummins ini, kami menentukan jumlah klaster terlebih dahulu, yaitu sebanyak 2 klaster. Yang klaster yang pertama itu resiko penyebab penyakit paru-paru sedang atau disimbolkan dengan C0 dan resiko penyebab penyakit paru-paru tinggi atau C1. Setelah di-clustering, terdapat hasil hanya 2 klaster dan 2 hasil, yaitu sedang dan tinggi. Pada evaluasi data dan poin ketiga yaitu evaluasi data sudah dijelaskan sebelumnya, ada 7 atribut yang terdapat di dataset kami. Setelah kami uji coba yang mengenai faktor menyebabkan penyakit paru-paru menggunakan software WK, nah ada terdapat 2 klaster, yaitu klaster 0 dan klaster 1, dan 7 atribut untuk penentuan klaster tersebut. Dan setelah kami visualisasikan menggunakan WK, terdapat hasil seperti pada gambar 2, yaitu untuk C0 disimbolkan sebagai X0, yang artinya semakin tinggi tingkat resiko genetik dan semakin tinggi tingkat merokok, maka makin tinggi resiko terkena penyakit paru-paru. Jadi ada 2 faktor dari dataset kami, yaitu merokok dan gangguan genetik. Dan klaster 0 itu semakin tinggi tingkat resiko genetik dan semakin tinggi tingkat merokok, maka makin tinggi tingkat resiko terkena penyakit paru-paru pada gambar 2 ini dengan simbol X biru, warna biru. Dan untuk C1, semakin rendah tingkat tinggi resiko genetik dan semakin rendah tingkat merokok, maka makin rendah resiko terkena penyakit paru-paru yang disimbolkan sebagai X0 yang terdapat di gambar 2. Nah, untuk terakhir adalah kesimpulan. Terdapat 2 poin yang telah kami simpulkan, yaitu pertama klaster 0 pada pasien dengan ID pasien P100 pada tabel dan usia 39, indeksnya 15, dengan faktor penyebab penyakit paru-paru, tingkat resikonya 6,3 dan tingkat merokoknya 6, dideteksi tingkat kemungkinan terkena penyakit paru-parunya adalah tinggi. Ada 16 pasien yang terdeteksi kemungkinan terkena penyakit paru-parunya tinggi. Klaster 1, di ID pasien P1, indeks 14, usia 35 dengan faktor penyebab penyakit paru-paru, tingkat resiko genetiknya 4 dan tingkat merokoknya 3,1, dideteksi tingkat kemungkinan terkena penyakit paru-parunya adalah sedang. Ada 15 pasien yang terdeteksi kemungkinan terkena penyakit paru-parunya sedang. Oke, baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.